Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video Learning Construction for Dummies. Jadi di pertemuan kali ini lanjutin ke pertemuan sebelumnya ya. Tahapan-tahapan dalam desain struktur. Kita mau masuk ke dasar-dasar atau ya basicnya dari desain struktur di SAP 2000. Jadi buat teman-teman yang belum pernah nyoba, mau belajar kayak gitu, sebenarnya SAP 2000 itu nggak ruwet-ruwet banget gitu loh. Ada tahapan-tahapannya, jadi nggak harus langsung yang susah. Ada cara-cara tahapan-tahapannya, dan tahapan-tahapan itu standar ya, cuman gitu-gitu aja gitu loh. Kalau udah sekali, dua kali, tiga kali ngedesain, ya urutannya sebenarnya cuman gitu-gitu aja kayak gitu. Cuman kalau emang yang belum pernah, saya dulu juga kalau belum kelihatannya kayak susah banget kok, banyak banget fungsinya kayak gitu. Nah, ini kita mau coba petakan apa sih namanya, tahapan-tahapan dalam mendesain di SAP 2000 atau etaps ya, kurang lebih hampir sama. Pertama kita kalau misalnya new file gitu ya, misalnya kita new file, terus misalnya file new model kayak itu kan. Nah, itu nanti akan ditanya pilih yang mana. Kita pilih aja blank kayak gitu kan. Sebenarnya ini ada defaultnya sih, default modelnya, mau 3D Truss dan sebagainya, mau finite element juga ada, cuman kita blank aja kayak gitu. Blank ya, karena di blank ini sebenarnya kita punya beberapa fungsi ya kan, beberapa fungsi yang nanti akan banyak dipakai. Nah, ini fungsi. Nah, dari sekian banyak fungsi ini, ada file, edit, view, define, draw, select, dan macam-macam itu, nggak semuanya itu sebenarnya selalu dipakai. Ada beberapa yang sering dipakai kayak itu kan. Nah, dari ini semua, pertama nih, yang harus dilakukan adalah ketika bikin model ya kan, ketika bikin model itu sebenarnya bikin grid dulu. Bikin grid itu caranya dari blank ini tadi, tinggal klik kanan, edit grid data. Nah, nanti global nanti tinggal dimodify. Nah, di sini kita bikin gridnya X-nya, Y-nya, Z-nya kayak gitu. Jadi bisa custom jarak X dan Y dan Z-nya tidak seragam. Nah, setelah jadi grid itu, di sini kita pertama yang harus dilakukan adalah mendefinisikan material dulu. Mendefinisikan material. Jadi kalau misalnya beton, FC berapa, modulus elastisitasnya berapa, kalau baja FY-nya berapa, FU-nya berapa, elongasinya berapa, Poisson ratio-nya berapa. Ya kan, habis mendefinisikan material, berikutnya adalah kita mendefinisikan frame section kayak gitu. Jadi yang pertama itu, yang pertama itu ini satu, ya ini nomor satu. Habis itu yang kedua itu dari materialnya apa, kita mendefinisikan frame sectionnya ya kan, ini dua. Nah, habis punya material, punya frame section ya kan, kita menggambar dulu. Jadi menggambar itu ada di ini, menu yang ini. Kita gambar dulu di grid yang udah tadi ada ya kan. Draw-nya bisa ini, draw frame kabel atau tendon, sama draw areanya kayak gitu. Nah, ini jadi nomor 4, ini jadi nomor 5 ya kan. Jadi habis punya material, punya section, kita draw. Nanti pada saat ngedraw ya kan, ngedraw itu ada pilihan yang misalnya ini klik ya kan, draw. Nah, nanti ada pilihan apa sih namanya, mau pakai frame yang mana, mau straight, sectionnya apa, itu nanti ada. Ini pada saat draw ya kan. Jadi nanti apa yang udah didefinisikan material dan sectionnya nanti muncul di sini kayak gitu. Nanti ini ke sini ya kan.
Setelah digambar, ya kan, setelah digambar baru kita masuk ke jadi udah jadi nih modelnya, model 3 dimensinya, baru kita masuk ke load pattern, ya kan, load pattern dan load case dan load combination, kayak gitu. Jadi uh, ini tahapan nomor 6, kayak gitu. Jadi didefinisikan bebannya, beban hidup, beban mati seperti dead load, gempa, angin, dan sebagainya. Terus nanti di assignkan di setiap apa sih namanya, nah ini ada di assign di frame-nya. Kalau bebannya pada batangnya ada bisa frame, ya kan, bisa area load ini. Nah ini nomor 7. Jadi di assign frame load, area load, ya kan, terus kombinasinya sesuai kombinasinya yang ada. Nah, kalau misalnya udah di assign kan, yang berikutnya dilakukan adalah ini. Kita masuk ke run analysis F5. Nah, nanti di run analisanya. Nanti pada saat di run itu nanti bisa kelihatan gaya-gaya dalamnya, bisa kelihatan deformasinya, kayak gitu kan. Nanti itu bisa, jadi ini nomor run analysis itu nomor 8. Habis di run analysis kelihatan tuh deformasinya, bebannya, dan kayak gimana. Kalau kita mau cek angka-angkanya, ini ada di display ini. Di display, ya kan, ini analyze, ini assign, ini draw. Nah, di display di show table. Jadi kita lihat apa sih namanya, gaya-gaya dalamnya di tabelnya. Kalau mau dilihat bisa. Terus bisa show undeformed shape. Jadi intinya kalau setelah di run ini bisa dilihat load assign-nya, deform shape-nya bisa dilihat, ya kan. Terus atau ini. Nah, ini nanti nyala ini. Nanti ini bisa lihat gaya dalamnya atau deformasinya, kayak gitu kan ya. Itu nomor 9 kalau buat ngecek. Ini sama juga nomor 9. Nah, nanti kalau dicek gaya dalamnya, baru deh kita mulai nge-start desain, ya kan. Jadi di desain itu, desain yang ini ya, ini ada desain. Nah, desain nanti bisa ngedesain. Kalau beton kita mau ngedesain tulangannya, ya kan, nanti klik ini. Nah, ini nomor 10. Kalau misalnya baja, nanti apa namanya, start design atau check structure ini. Nanti untuk ngecek stress rasionya, ini juga nomor 10. Jadi nanti ketahuan apakah batangnya itu mampu menahan gaya-gaya dalam, mampu menahan gaya aksial, gaya momen, dan gaya gesernya. Kalau betonnya nanti ketemu tulangan gesernya, ketemu tulangan longitudinalnya. Nah, kurang lebih kayak gitu teman-teman. Jadi sebenarnya secara sederhana itu ada 10 tahapan ya, 10 tahapan dalam ngedesain struktur di SAP 2000, ya kan. Yang pertama, saya ulangin lagi, jadi yang pertama ini adalah mendefinisikan material, ya kan, materialnya baja FC berapa, beton FC berapa, baja FY-nya berapa, FU-nya berapa, ya kan. Habis itu desain material, habis itu kita menggambar, kita draw, ada line, ada poly area, bisa gambar area atau gambar garis, ya kan. Nanti di sini udah ada pilihannya, sectionnya apa, kayak gitu. Habis itu kita baru masukin bebannya, ya kan. Kita definisikan bebannya, beban hidup, beban mati, ya kan. Habis itu di-assign-kan nomor 7 nih, kita assignkan bebannya di frame-nya dan di area-nya.
habis itu kita run, ya kan, habis itu kita cek deformasinya atau kita cek gaya dalamnya, show table. Nah, kalau misalnya udah, baru kita start desain, ya kan. Jadi kita desain, ini sama nih pilihannya, kalau misalnya desain ini ada desain konkret atau ini desain uh, steel frame kayak gitu. Habis desain baru ketahuan ini kuat apa enggak. Nah, kalau misalnya udah desain ternyata nggak kuat, ya kan, kita balik lagi ke assignment tadi. Kita kalau misalnya ini ternyata not okay, misalnya 10 ternyata not okay. Nah, ini kita balik lagi ke uh, assign uh, section. Nah, nanti balik lagi ke sini, assign section ya, frame section ini. Nah, ini nomor 11 lah. Jadi ya cuman muter-muter gitu aja. Di run, dicek desain, oke apa enggak. Kalau oke berarti selesai, tinggal digambar. Kalau not oke, balik lagi ke frame desainnya. Cuma lebih kayak gitu. Dan dipastikan bebannya udah benar. Nah, mungkin secara general seperti itu, teman-teman, dalam desain SAP 2000. Jadi nggak usah takut salah. Kalau misalnya salah, ya banyak cara ngebenerinnya. Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Terima kasih.